Shalom semuanya. Selama ada di dunia ini, Yesus telah memberikan banyak perkataan yang penuh kuasa dan hikmat kepada umat manusia, di mana perkataannya itu pasti memiliki kuasa yang bisa mengubahkan kita bila kita mau merenungkan dan menjalankannya. Mengapa perkataan Yesus begitu berkuasa? Karena Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dengan kata lain, ketika Yesus berbicara, perkataannya merupakan perkataan Allah sendiri yang memiliki kuasa untuk mencipta. Jadi, ketika Yesus Kristus berkata, maka Allah berkata. Di antara semua ucapan Yesus itu, ternyata terdapat perkataan yang dapat memberikan penghiburan dan harapan untuk masa depan kita. Di mana dengan merenungi perkataan-perkataan Yesus yang menghibur ini, kita dapat menemukan kekuatan, pengharapan, dan kedamaian untuk masa depan kita di tengah ketidakpastian dunia saat ini. Berikut 5 perkataan Yesus yang sangat menghibur untuk masa depan kita. 1. Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14 ayat 27. Ketidakpastian masa depan menimbulkan kegelisahan. Demikianlah yang kita rasakan apabila mendengar suatu kabar yang tidak enak. Begitu juga dengan para murid Yesus. Setelah diberitahu bahwa Yesus akan segera pergi meninggalkan mereka, para murid pun mengalami kegelisahan. Mereka membutuhkan kedamaian ada di dalam jiwa, karena kegelisahan menimbulkan derita, sama seperti kita. Maka Yesus berkata dengan sangat menghibur bahwa damai sejahtera Tuhan ditinggalkan bagi kita. Damai sejahtera dari Tuhan itu berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Kedamaian dunia itu hampa karena tidak dapat menghibur jiwa. Salah satu contoh kita sering mendengar orang yang meskipun sering ke klub malam untuk berpesta tapi tetap tidak bahagia, atau orang kaya yang mengalami depresi, dan lain-lain. Ini semua menggambarkan bahwa dunia hanya bisa memberikan kepuasan sementara, sedangkan kedamaian dan kebahagiaan yang diberikan Tuhan itu abadi. Dan Yesus sudah menepati janjinya kepada kita bahwa Dia akan meninggalkan damai sejahteranya untuk kita, yakni dengan cara Dia telah mengirimkan Roh Kudus ke dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah bukti nyata kehadiran Tuhan yang selalu menyertai semua pengikut Yesus di bumi ini sampai kapanpun. Roh Kudus akan memberikan bimbingan kepada kita agar dapat mengikuti perintah Tuhan, dan Dia akan selalu memberikan damai sejahtera di dalam jiwa kita. Kedamaian yang diberikan Roh Kudus membuat hubungan kita dengan Tuhan, sesama, bahkan diri kita sendiri menjadi baik, sehingga kita akan mampu merasa tenang dalam menghadapi keadaan apapun. Karena damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Jadi, janganlah pernah gelisah dan gentar hati lagi. Haleluya, amin. 2. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yesus lewat perkataan ini menjelaskan secara detail seperti apa hubungan yang harus kita miliki dengan Tuhan agar dapat menghasilkan buah damai sejahtera dan buah-buah yang lain bagi kerajaannya, yaitu dengan menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Faktanya, ranting-ranting pohon tidak dapat bertahan hidup, apalagi menghasilkan buah jika tidak melekat kuat dengan pokok anggurnya. Karena air dan nutrisi untuk tanaman mengalir melalui pokok anggur kepada ranting-ranting. Ini berarti Yesus ingin menjelaskan bahwa satu-satunya cara agar kita dapat berhasil dalam hidup adalah dengan mengizinkan Yesus tinggal di dalam Anda dan bekerja melalui Anda sebagai pokok anggur. Yesus berkata, di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang berarti kita tidak dapat mencapai keberhasilan yang sejati dalam hidup ini tanpa bantuan yang ajaib dari Yesus. Maka
Teruslah kita melekat sebagai ranting-ranting yang kuat dengan Yesus sebagai pokok anggur, yaitu dengan cara terus setia berada di jalan Tuhan. Meski jatuh bangun tidak apa-apa, terus menjaga iman percaya agar suatu saat kita dapat menghasilkan buah yang banyak dan mengalami kehidupan yang berlimpah serta tidak dibuang ke dalam api. Haleluya, amin. 3. Yesus berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8 ayat 32. Di zaman sekarang, nilai-nilai kebenaran semakin memudar karena banyak permasalahan menjadi hal yang relatif, mengakibatkan banyak orang-orang melakukan apa yang mereka anggap benar. Kurangnya kebenaran dan integritas ini kenyataannya dapat mendatangkan malapetaka hidup dan dapat menciptakan perbudakan dosa. Banyak orang beranggapan ikut Tuhan tidak enak karena merasa banyak larangan, tidak boleh ini itu, dan lain-lain. Padahal sesungguhnya landasan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita. Bagi kita yang ingin menyenangkan Tuhan dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, maka akan ada jaminan bahwa hidup kita itu bebas dari akibat-akibat dosa yang menghancurkan. Sebagai contoh, seperti kita tidak akan pernah mau selingkuh karena kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita setia. Maka kita kedepannya akan terbebas dari masalah yang timbul akibat perselingkuhan. Atau seperti kita tahu narkoba itu salah, judi itu salah, maka kita tidak akan pernah memakannya atau melakukannya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Pada intinya, dengan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, berperilaku sesuai dengan pedoman dan perintahnya di dalam Alkitab, maka kita akan merasakan kehidupan yang penuh damai sejahtera yang memberikan hari depan kita penuh harapan, sesuai dengan apa yang Tuhan rancang sejak semula bagi hidup kita. Haleluya, amin. 4. Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Kematian adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh umat manusia. Tidak peduli status maupun kedudukan. Bagi orang yang saleh sekalipun akan takut, karena semua orang tidak dapat menghindari yang namanya kematian. Kematian merupakan sebuah perpisahan yang dapat membuat hati sedih. Seperti ketika Yesus berkata bahwa akan ada pengkhianat di antara para murid, bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali, dan yang terutama bahwa Yesus akan segera meninggalkan mereka, membuat para murid itu ketakutan. Maka Yesus berpesan kepada kita, jangan gelisah, bahkan terhadap kematian sekalipun, karena Yesus memberikan pengharapan abadi bahwa perpisahan yang harus kita alami karena Yesus telah naik ke surga ternyata adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga sana. Bahwa suatu saat Yesus akan kembali untuk menjemput kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, seperti di Taman Eden, karena memang kematian yang harus dialami oleh manusia bukan rencana semula Tuhan terhadap kita. Kita dibuat untuk menjadi abadi dan kudus pada awalnya, lalu hidup di surga bersama Tuhan. Namun akibat dari masuknya dosa ke dalam dunia, maka semua makhluk ciptaan Tuhan harus mengalami kematian. Kepergian Yesus ke surga adalah untuk mengembalikan semuanya ini. Maka janganlah kita gelisah lagi sampai kapanpun tentang kematian, sebab Yesus akan menjemput kita kembali ke surga. Haleluya, amin. 5. Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39b. Sebuah gambaran iman bahwa Yesus adalah manusia sejati, juga sepenuhnya Tuhan yang maha kuasa, dapat kita lihat di peristiwa Yesus menghardik angin. Di penghujung hari setelah melakukan berbagai pelayanan, Yesus pergi naik perahu bersama para murid untuk melakukan perjalanan ke seberang Danau Galilea. Terbukti bahwa meskipun Yesus adalah Tuhan, namun hidup dalam keterbatasan fisik manusia, Yesus kelelahan lalu berbaring untuk tidur. Saat dia tertidur, terjadilah badai yang membuat para murid panik. Bahkan para nelayan yang sudah berpengalaman dalam menghadapi badai sekalipun ikut takut saking dahsyatnya itu badai. Lalu para murid membangunkan Yesus.
Yesus segera berdiri serta menghardik angin itu dan berkata kepada laut, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini merupakan bukti keilahian Yesus bahwa Dia memiliki otoritas atas alam ini. Rasa takut yang dialami oleh para murid berubah menjadi rasa kagum akan kedahsyatan kuasa Yesus mengendalikan badai. Namun Yesus menegur para murid atas kurangnya iman percaya mereka. Sebuah pesan dari perkataan Yesus ini untuk kita, bahwa ketika kita sedang mengalami badai hebat di dalam hidup kita, entah itu badai keuangan, badai kesehatan, badai hubungan yang rusak, badai pendidikan yang terhambat, di mana gelombang kecemasan dan angin ketidakpastian mulai melanda, datanglah kepada Yesus untuk minta tolong. Milikilah iman percaya bahwa Yesus akan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu badai masalah kita reda dan hati kita menjadi teduh sekali. Puji Tuhan, amin. Sebagai penutup, di hadapan waktu yang berlalu, langit dan bumi pun tidak abadi. Namun perkataan Tuhan Yesus tetap teguh, abadi, dan tak tergoyahkan. Seperti bintang yang bersinar terang, perkataan Yesus bagaikan cahaya yang menuntun langkah dan memimpin hati. Meski badai mengguncang dunia, perkataan Tuhan Yesus takkan pudar sebagai pegangan, sebagai harapan kekal abadi di dalam jiwa kita yang setia. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.